Selamat siang semuanya, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Seminar Nasional tahun 2020 yang saya banggakan semua teman-teman Seminar Nasional tahun 2020. Sebelum saya mempresentasikan hasil makalah saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan saya Cornelia Suranisi, saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan presentasikan hasil makalah saya mengenai penerapan puzzle bernuansa etnomatematika melalui permainan engklek pada materi bangun datar, yang disusun oleh saya sendiri, Cornelia Surensi, dengan NIM 4101417147, dan yang kedua disusun oleh Ibu Detalia Noriza Munaebi. Selanjutnya terdapat 4 pembahasan materi yang akan kita bahas mengenai latar belakang masalah, metode, pembahasan, simpulan, dan saran. Di latar belakang, kita akan pelajari mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yaitu mengenai apa hubungan permainan engklek dan matematika, dan yang kedua bagaimana modifikasi permainan engklek. Selanjutnya di tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan engklek dengan matematika dan untuk mengetahui bagaimana modifikasi permainan engklek. Latar belakang juga membahas 4 hal mengenai dunia permainan anak-anak, etnomatematika, bangun datar dan matematika, permainan engklek, dan permainan puzzle. Yang pertama mengenai dunia permainan anak-anak. Dunia permainan anak-anak itu adalah dunia bermain. Sebagian besar proses belajar anak dilakukan di permainan yang mereka lakukan. Selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian etnomatematika. Etnomatematika sendiri adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, oleh kelompok-kelompok tertentu menurut Gerdes tahun 1994. Selanjutnya adalah bangun datar dan juga matematika. Bangun datar itu merupakan hal yang penting dipelajari dalam geometri dan kehidupannya sehari-hari, dan matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi dengan simbol-simbol tertentu. Selanjutnya permainan engklek dan puzzle. Permainan engklek sendiri itu banyak sekali diminati oleh masyarakat dan juga khususnya anak-anak untuk mereka bermain, dan permainan puzzle sendiri adalah permainan yang umumnya itu menantang bagi anak-anak karena di sini mereka akan menyediakan bentuk, warna, dan juga logika. Untuk metode pelaksanaan penelitian permainan ini ada 4, yaitu tahap pendahuluan, tahap instrumen, tahap analisis data, tahap terakhir, yaitu membuat kesimpulan dengan metode studi kasus. Pembahasan terdapat 4 juga mengenai tempat penelitian dan objek penelitian, tahap modifikasi, hasil wawancara, dan juga manfaat dari permainan engklek tersebut. Selanjutnya adalah tempat dan objek penelitian dilakukan di Desa Koloan RT 4 RW 10 Plasari Keramat Karanganyar dan dilakukan oleh dengan subjek 3 anak. Di sini tahap awal permainan engklek ini sama seperti tahap permainan engklek biasanya, hanya saja dimodifikasi dengan bagaimana engklek tersebut dapat menarik minat anak-anak, yaitu dengan menjawab berbagai macam soal. Jadi lawan nanti akan membuat beberapa soal yang akan ditanyakan kepada pemain yang mendapat kesempatan bermain untuk mereka jawab. Ketika mereka berhasil, mereka akan menang, tapi jika mereka gagal, mereka akan mengulang di awal permainan. Dan juga terdapat daftar pertanyaan bagi pemain engklek untuk evaluasi mereka mengenai permainan yang setelah dimodifikasi. Hasil wawancara dari pemain pertama hingga ketiga yaitu mereka merasa tertantang dalam permainan engklek. Hanya saja mereka butuh waktu penyesuaian untuk bermain tersebut karena terdapat pertanyaan dalam permainan tersebut. Manfaat dari permainan engklek itu yang pertama meningkatkan kemampuan fisik, melatih keseimbangan, mengasah kemampuan, memiliki kemampuan untuk menaati, menyusun kecerdasan logika, dan menjadi lebih kreatif. Selanjutnya adalah kesimpulan dari modifikasi permainan engklek ini. Sebelumnya engklek tadi kan mengandung beberapa unsur matematika dan juga engklek juga terdapat unsur pendidikan karakter. Jadi dalam modifikasi permainan engklek ini melalui penyajian kue seperti ini dalam bentuk puzzle ini dapat melatih daya ingat siswa. Selanjutnya terdapat saran yaitu permainan engklek atau permainan tradisional lainnya itu perlu dikembangkan seiring berjalannya waktu. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus pandai-pandai memodifikasi permainan tradisional ini sehingga siswa ataupun anak-anak itu tertarik dalam bermain dan untuk melestarikan permainan tradisional di Indonesia. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat siang.